Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rival Muhammad Syihab Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan fungsi sistem pengisian pada sepeda motor. Selain itu, sistem pengisian mempunyai komponen-komponen dan fungsinya. Nah, yang pertama komponennya ada spool atau stator coil. Spool atau stator coil berfungsi sebagai kumparan statis yang akan menerima perpotongan garis gaya magnet dari rotor. Kalau pada pengisian mobil, spool ini dinamakan stator coil yang terletak di sekitar rotor coil. Namun pada motor lebih familiar disebut sebagai spool. Perbedaannya dengan pengisian mobil yakni letak stator coil. Kalau pada mobil, letak stator coil ini berada di area luar rotor, tepatnya mengelilingi rotor. Yang kedua, rotor magnet. Kalau stator fungsinya menangkap perpotongan garis gaya magnet, maka rotor berfungsi untuk memotong stator coil, baik pada pengisian mobil ataupun motor. Prinsipnya sama saja, yakni dengan menggunakan kemagnetan pada motor. Saat ada kemagnetan pada motor, maka akan timbul garis gaya magnet dari pole utara ke selatan. Karena letak rotor berdekatan dengan stator, maka garis gaya magnet tersebut sudah pasti akan mengenai stator coil. Ketika mesin diengkol, otomatis poros engkol akan berputar, dan karena rotor ini terletak pada ujung poros engkol, maka rotor juga akan berputar. Putaran rotor ini akan menggerakkan garis gata magnet yang sebelumnya ada. Pergerakan inilah yang menimbulkan perpotongan garis gaya magnet, tapi ada perbedaan pada rotor mobil dan motor. Selain dari bentuknya, kemagnetan rotor ini juga berbeda. Pada mobil, kemagnetan rotor harus dibangkitkan melalui induksi dari baterai. Sementara pada motor, rotor ini sudah dilengkapi magnet permanen sehingga tak perlu diberikan induksi untuk membentuk garis gaya magnet. Oleh sebab itulah disebut dengan rotor magnet, karena rotor ini sudah dilengkapi dengan magnet. Yang ketiga ada regulator atau biasa disebut dengan kiprok. Kiprok ialah komponen yang berfungsi untuk meregulasi arus pengisian yang dihasilkan oleh spool. Sama kasusnya seperti pengisian mobil. Ketika RPM mesin tinggi, otomatis putaran rotor semakin cepat, sehingga tegangan yang dihasilkan saat pengisian juga semakin besar. Kalau tegangan besar ini dihubungkan ke kelistrikan kendaraan, resikonya terbakar karena di luar dari kapasitas tegangan yang disiapkan. Oleh karena itu, regulator atau kiprok dipakai agar tidak terjadi overcharge. Pada sepeda motor, regulator ini juga dilengkapi dengan satu set rectifier. Rectifier ialah serangkaian dioda yang disusun sedemikian rupa untuk menyerahkan arus listrik dari spool. Ini karena arus pengisian yang dihasilkan spool itu masih dalam bentuk bolak-balik atau AC. Namun kelistrikan motor menggunakan arus DC, jadi perlu diserahkan menggunakan dioda. Yang keempat ada aki. Fungsi aki hanyalah sebagai penyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh spool. Pada sepeda motor karburator, aki tidak memiliki peranan yang penting karena fungsinya hanya terlihat ketika proses starting engine. Selebihnya, ketika sepeda motor hidup, aki tidak lagi diperlukan karena kebutuhan arus listrik sudah dipenuhi oleh sistem pengisian. Namun pada motor injeksi, aki menjadi komponen yang cukup penting atau sangat penting. Selain sebagai penyedia arus ecu, aki juga berperan sebagai stabilizer tegangan, sehingga tegangan yang masuk ke ecu tetap konstan. Yang kelima ada kabel. Kabel merupakan komponen yang selalu ada pada rangkaian kelistrikan, baik pada motor ataupun mobil. Termasuk pada sistem pengisian, ada banyak kabel yang diperlukan. Biasanya untuk membedakan jenis kabel satu dengan yang lain, digunakan perbedaan warna kabel. Untuk arus positif biasanya menggunakan kabel merah, sementara kabel massa menggunakan kabel hitam.
Kalau kabel ke lampu atau beban yang lain bisa kuning atau hijau tergantung jenis motor yang dipakai. Yang keenam, ada sekring atau fuse. Sekring atau fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan jika terjadi hubungan singkat atau korslet. Dan yang terakhir ada lampu indikator atau CHG. Lampu indikator atau CHG berfungsi sebagai indikator atau indikasi bahwa sistem pengisian ini berfungsi dengan normal. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.